Kali ini kita berbicara tentang MUI dan fatwa-fatwa ya. Memang salah satu hal yang orang ingat mengenai MUI pada umumnya itu adalah soal fatwanya. Walaupun sesungguhnya MUI itu mempunyai banyak peran sesungguhnya. Tapi ya memang MUI mempunyai komisi fatwa, dan komisi fatwa ini ya inilah yang bertanggung jawab mengusulkan fatwa untuk disahkan oleh pimpinan MUI. Dan kalau kita berbicara mengenai fatwa-fatwa MUI, sesungguhnya memang ada fatwa-fatwa yang kontroversial ya, tapi juga lebih banyak lagi sesungguhnya fatwa-fatwa yang sesungguhnya sangat positif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu fatwa yang positif itu adalah fatwa mengenai kebolehan keluarga berencana KB di Indonesia. Nah, kalau tidak ada fatwa MUI, saya kira masyarakat Muslim Indonesia mungkin ya akan resisten dan mungkin menolak keluarga berencana. Dan saya kira karena fatwa MUI mengenai keluarga berencana inilah maka kemudian program KB di masa Presiden Soeharto itu menjadi kisah sukses lah. Indonesia itu adalah model dalam keberhasilan dalam keluarga berencana. Masih banyak negara Muslim lain itu menolak keluarga berencana gitu, karena mereka melihat keluarga berencana itu sebagai dalam tanda kutip menghalangi kemauan Allah, kemauan Tuhan untuk kelahiran, katakanlah begitu. Tapi juga ada memang fatwa-fatwa MUI yang kontroversial, misalnya fatwa tentang kodok gitu. Antara MUI pusat dengan MUI di daerah, misalnya MUI Sumatera Barat bisa berbeda dalam fatwa gitu, karena sering sekali dikritik, dan ini kemudian dikritik oleh orang bahwa fatwa MUI banyak sekali pada masa Presiden Soeharto itu adalah fatwa-fatwa untuk mendukung kebijakan pemerintah Orde Baru gitu. Jadi lebih berpihak kepada pemerintah daripada berpihak kepada umat gitu. Tapi dalam masa pasca Soeharto kemudian memang ada juga fatwa-fatwa MUI yang bermanfaat ya. Sesungguhnya bermanfaat terutama dalam bidang ekonomi Islam, perbankan syariah gitu ya. Dalam bidang ekonomi Islam itu banyak fatwa MUI yang bermanfaat, yang kemudian bahkan dijadikan landasan oleh pemerintah untuk merumuskan regulasi mengenai perbankan syariah dan berbagai aspek yang lain, termasuk takaful dan macam-macam, saham dan lain sebagainya, sukuk dan seterusnya, itu yang kemudian itu didasarkan pada fatwa-fatwa MUI mengenai bidang-bidang seperti ini. Walaupun pada bidang-bidang lain, bidang-bidang tertentu, misalnya ada fatwa MUI yang kontroversial, misalnya adalah fatwa mengenai Ahmadiyah, bahwa Ahmadiyah itu adalah aliran yang sesat, itu kan kira-kira begitu. Dan sering dikatakan orang bahwa fatwa MUI ini kemudian digunakan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk menyerang, melakukan kekerasan terhadap Ahmadiyah, warga Ahmadiyah. Walaupun kemudian pimpinan MUI sendiri mengatakan fatwa itu dikeluarkan bukanlah dimaksudkan untuk mendorong orang melakukan kekerasan, tetapi jelas bahwa kelompok-kelompok seperti itu, kelompok-kelompok anti Ahmadiyah yang melakukan penyerangan terhadap warga Ahmadiyah di mana-mana, itu memang selalu mengutip fatwa MUI itu sebagai justifikasi bagi mereka untuk melakukan tindakan kekerasan gitu. Jadi ini termasuk fatwa yang kontroversial. Termasuk juga fatwa yang kontroversial itu adalah fatwa mengenai keharaman sekularisme, liberalisme, pluralisme. Ini juga fatwa yang dikeluarkan tidak mempertimbangkan berbagai kenyataan sosial, dan kelihatannya fatwa ini tidak dirumuskan berdasarkan pengkajian yang mendalam mengenai apakah yang dimaksud dengan sekularisme, liberalisme, dan pluralisme itu. Jadi saya sendiri memang pernah juga mengkritik fatwa MUI, terutama yang dua tadi itu, dan mengimbau, menyerukan kepada Komisi Fatwa MUI supaya lebih hati-hati, supaya tidak mudah mengeluarkan fatwa yang tanpa melalui pengkajian yang mendalam. Karena apa? Karena fatwa MUI itu ya sedikit banyak akan ada orang yang mengikutinya ya. Karena ada orang-orang yang mendasarkan pemikirannya pada fatwa MUI. Apalagi MUI ini kan boleh dibilang semacam
organisasi federasi ya ormas-ormas Islam yang lain. Walaupun MUI bukan satu-satunya lembaga atau ormas yang mengeluarkan fatwa, kita tahu bahwa ormas Islam yang lain juga punya lembaga fatwa yang juga bisa diikuti oleh umatnya. Misalnya NU punya Bahsul Masail, Muhammadiyah punya Majelis Tarjih gitu. Jadi saya kira bagus juga kalau misalnya MUI sebelum mengeluarkan fatwanya melakukan semacam sinkronisasi ataupun diskusi dengan lembaga-lembaga fatwa yang ada di dalam ormas-ormas yang lain, sehingga kemudian saya kira kemudian akan lebih menguntungkan bagi umat dan juga lebih menguntungkan bagi MUI, sehingga tidak muncullah fatwa-fatwa yang kontroversial tersebut.